Oke, semangat pagi Pak Hendrik juga ya. Jadi untuk Anda semuanya jangan lupa untuk reminder kepada grup Anda, grup WhatsApp Anda, rekan calon prospek semua untuk kasih tahu kalau Zoom-nya sudah dibuka ya. Jadi bisa langsung, ikut dan mengikuti rangkaian acara hari ini. Oke, Pak Nyoto selamat malam, Pak. Selamat malam. Jelas Ya, nggak suaranya? Mau saya tes ini karena saya baru pakai alat ini. ini ini cocok banget ya background-nya luar angkasa, mic-nya kayak Oh astronot iya, gitu ya. betul betul. Tapi mic-nya kedengeran suaranya ya? Kalau saya kedengeran sih, Oke, siap siap. so far aman lah ya, lebih Aman nge-bass aman. daripada speaker yang minggu lalu. Oke, ya siap siap. Oke Mudah-mudahan ini sip, baik Penyeto, bantu. waktu saya berikan untuk Penyeto, silakan Pak. Oke, kita sharing-sharing dulu ya tentang autoimun gitu ya. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya nggak langsung bahas ke materi ya kan. Kita mesti tahu tentang penyakit autoimun itu sendiri ya. Itu Jadi yang namanya penyakit autoimun itu adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Jadi istilahnya kayak kita punya tentara yang fungsinya menjaga tubuh kita dari serangan virus, bakteri, bibit kuman penyakit. Ternyata tentara ini malah menyerang diri kita, menyerang organ-organ kita sendiri. Itu yang disebut penyakit autoimun. Kalau kita cerita ada yang bilang jenisnya ada 80 jenis, banyak banget ya. Kan pusing kalau 80 jenis ngapalinnya juga. Ternyata tambah lagi sekarang bisa 100 jenis ya. Tapi umumnya orang kena penyakit autoimun itu gejalanya mirip-mirip gitu atas berupa seperti gampang capek, kelelahan kronis, nyeri-nyeri otot, demam remang-remang atau demam ringan gitu ya. Ada ruam-ruam di kulit, ya kan. Kemudian juga kadang-kadang sakit-sakit di sendi gitu ya. Itu penyakit autoimun ya, tapi sekarang juga termasuk ke masalah kepencernaan menyerang gitu ya. Jadi penyakit autoimun itu adalah penyakit kalau ditanya penyebabnya apa, faktor penyakit autoimun, sampai sekarang belum ada yang tahu penyebab utamanya seperti apa, kenapa orang itu bisa penyakit autoimun gitu ya. Belum tahu penyebabnya ya, secara medis juga belum diketahui. Tapi ada pencetusnya dan kemungkinan besar kenapa orang itu bisa mengidap penyakit autoimun, ada triggernya atau pemicunya ya, nanti akan kita bahas. Cuma sebelum kita lanjut, kita mesti sharing dulu tentang betapa banyak orang itu salah persepsi tentang alergi dan autoimun gitu ya. Jadi yang namanya alergi itu adalah tubuh kita itu bersikap reaktif terhadap segala sesuatu yang dari luar, di mana autoimun kita reaktif sama alergen yang sifatnya dari luar. Itu yang disebut alergi ya. Jadi kalau tubuh kita itu ada alergen seperti makan seafood, tiba-tiba gatal, ruam-ruam seluruh tubuh itu alergi ya. Atau kita ada yang alergi debu, ada alergi suhu, ada yang alergi panas, ada yang alergi binatang, bulu binatang ya, macam-macam alergi itu. Itu adalah tubuh kita reaktif, imun kita terhadap alergen dari luar. Itu yang disebut alergi, namanya alergi ya. Jadi kalau autoimun itu benar-benar tubuh kita itu menyerang diri kita sendiri, yaitu imunitas kita yang harusnya menjadi tentara-tentara untuk melindungi dari serangan virus atau bakteri ataupun protozoa ataupun jamur atau patogen dari serangan dari luar gitu ya, atau bisa mengeliminasi semua zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau seandainya imun kita itu ternyata menyerang tubuh kita, menyerang organ-organ tubuh kita, nah itulah yang baru disebut autoimun. Jadi kita samakan dulu ya persepsi tentang autoimun gitu ya. Dan gejalanya orang autoimun tuh samalah, sering lemas, otot pegel, nyeri sendi, ruam kulit, demam yang hilang-hilang timbul gitu ya. Timbul-timbul hilang gitu ya, bengkak sendi atau wajah, ada yang rambutnya gampang rontok, sulit konsentrasi, kesemutan di tangan di kaki, mudah lelah, itu yang umum. Nah baru kalau kita cek secara medis baru bisa dikategorikan ini penyakit autoimun jenis apa, ataukah penyakit karena autoimun disebut lupus gitu ya, penyakit Graves, psoriasis yang mungkin tadi sudah dibahas gitu ya, ataupun multiple sclerosis, ya, myasthenia gravis banyak sekali, ataupun colitis atau kronitis, penyakit rheumatoid arthritis, itu semua adalah penyakit-penyakit dari autoimun gitu. Contohnya lupus dia mempengaruhi hampir semua organ tubuh ya. Penyakit ini menimbulkan gejalanya nggak nyaman deh, demam, nyeri, nyeri di sendi-sendi, di otot-otot, kemudian kulitnya itu ada ruam-ruamnya dan bentuknya itu kayak
kuku di muka itu ya, ruam-ruamnya itu. Bahkan sariawan juga nggak sembuh biasanya ya. Kemudian juga bengkak di kaki, di tungkai, sakit kepala nggak sembuh-sembuh, kejang, nyeri ya, nyeri. Kemudian juga sesak nafas, pucat, macam-macam itu lupus ya. Kemudian ada lagi yang menyerang ke sendi-sendi, disebut rheumatoid arthritis ya. Kemudian ada yang menyerang ke sistem saraf, disebut juga multiple sclerosis ya kan. Seperti dulu ada artis yang terkenal mengidap penyakit multiple sclerosis ya, Pepeng kalau nggak salah ya. Kemudian ada lagi yang kena penyakit hipertiroid, hipotiroid itu juga sama, itu salah satu penyakit dari autoimun. Oke. Nah, mungkin kita sudah membahas tentang penyakit autoimun. Itu banyak sekali jenis-jenisnya ya. Di mana tubuh kita itu melawan diri kita sendiri ataupun menyerang organ-organ tubuh kita. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang bisa termanifestasi penyakit autoimun? Oke, kita langsung aja ya. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya ingin membahas pencetus dari penyakit autoimun itu sendiri yang sudah dikenal luas, yaitu penyakit asam lambung kita yang rendah ya. Jadi asam lambung rendah itu seperti apa? Jadi asam lambung itu harusnya dia punya pH itu memang rendah, pH ya, antara 1 sampai 2. Nah, pH-nya rendah 1 sampai 2 itu asam lambung yang normal. Ya bisa toleransi sampai 3 deh, 1 sampai 3 pH-nya. Itu yang normal. Asam lambung kita mestinya pH-nya rendah. Tapi kalau asam lambung rendah itu artinya pH kita bukannya asam tapi cenderung alkali. Kalau alkali itu pH-nya cenderung tinggi. Jadi kalau pH asam lambung kita di atas 3 atau 4 lah ya, asam lambung kita pH-nya 4, itu berarti asam lambung kita keasamannya rendah. Tapi ya pH-nya tinggi ya. Jadi kita harus tahu yang namanya pH kadar asam ataupun alkali, netralnya 7. Semakin menuju ke angka 0 itu namanya makin asam. Semakin dari 7 menuju ke angka 14 itu semakin basa atau alkali. Jadi keasaman lambung yang rendah berarti pH-nya tinggi karena alkali gitu ya. Jadi penyebab utama pencetus penyakit autoimun itu adalah karena asam lambung kita tingkat keasamannya rendah. Oke, kita lanjut lagi deh. Makanan yang kita konsumsi itu kan dari mulut, lalu dengan cara mekanik ya, dengan kita punya gigi itu kita kunyah, bercampur dengan enzim karbohidrase, itu mencerna makanan. Enzim karbohidrase itu enzim yang mengolah makanan yang mengandung karbohidrat menjadi nutrisi seperti glukosa. Jadi contohnya kita konsumsi makanan yang mengandung zat pati, dengan amilase merubah amilum menjadi glukosa. Kita konsumsi makanan yang mengandung apa namanya biji-bijian maltosa ya. Itu merubah gula maltosa menjadi glukosa oleh enzim maltase. Kita konsumsi sayur-sayuran itu mengolah gula sayur-sayuran selulosa menjadi glukosa oleh enzim selulase. Itu kinerja dari enzim karbohidrat yang ada di kita punya mulut yang bercampur dengan air liur yang kaya dengan enzim. Namanya cara mekanik dihancurkan. Jadi kalau kita punya makanan, kalau bisa yang semakin lembut itu semakin bagus. Lalu makanan ini lalu kita telan masuk ke dalam kerongkongan, setelah masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam lambung, dan di lambung itu makannya dicerna secara bukan mekanik lagi, tapi kimiawi. Ya, ini salah ketik ini saya, mesti saya rubah nih. Akan dicerna secara kimiawi ya. Jadi setelah dirubah dari lambung, dari mulut secara mekanik dibawa ke lambung dengan cara kimiawi, ya betul ya. Jadi makanan diolah secara kimiawi dengan asam lambung kita. Jadi di lambung itu semua makanan itu dihancurkan oleh tingkat keasaman dalam lambung. Jadi kita punya lambung itu mengeluarkan cairan asam klorida. Ya warnanya kurang lebih bening ya. Dan dia itu pH-nya sangat asam sekali, antara 1 sampai 2 gitu ya. Jadi dia menghancurkan semua makanan yang kita olah. Misalkan kita konsumsi makanan buah-buahan, itu antara 15 menit sampai 30 menit buah-buahan itu udah hancur gitu ya. Kalau sayur-sayuran 30 menit sampai 40 menit itu akan hancur dengan asam lambung. Kalau makan daging ayam kurang lebih 120 menit baru hancur. Kalau kita konsumsi daging 180 menit baru hancur. Yang kita konsumsi langsung hancur ya air itu 0 menit gitu ya. Jadi di dalam lambung itu ada proses makanan yang mudah dicerna, buah-buahan dan sayuran,
Tapi yang agak sulit dicerna, kalau bukan sulit ya, maksudnya lama pencernaannya adalah yang mengandung daging-dagingan. Dan itu hanya bisa dicerna, dilumatkan, dihancurkan melalui asam lambung jikalau pH-nya antara 1 sampai 2 gitu ya. Itu pH normal. Dan batasnya itu toleransinya sampai pH 3 itu masih bisa untuk mencerna makanan. Itu dihancurkan di lambung dicampur lagi dengan enzim protease, enzim pepsin, enzim tripsin, enzim renin, banyak ya itu untuk mengolah makanan agar bisa nanti diserap oleh tubuh kita. Jadi dari mulut secara mekanik, di lambung secara kimiawi diolah menjadi bentuknya bubur gitu ya. Nanti itu barulah dari lambung itu masuk ke usus halus. Nah, kita bahas saja tentang mekanisme sistem pencernaan sampai di sini. Jadi asam lambung itu fungsinya apa sih? Asam lambung itu punya fungsi untuk memecah, mencerna, dan menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan yang masuk dari kerongkongan gitu ya, secara kimiawi. Dan asam lambung itu selain fungsinya mencerna, juga menyerap nutrisi, juga sekaligus untuk menghilangkan bakteri, jamur, virus yang masuk ke lambung. Jadi memang secara harfiahnya atau secara ininya, lambung itu harus bersifat sangat asam karena fungsinya untuk sekaligus mengeliminasi, membunuh bakteri dan virus yang masuk ke dalam lambung. Sehingga makanan kita itu tidak terkontaminasi oleh bakteri patogen, jamur dan sebagainya. Jadi yang fungsinya sebagai garda menghilangkan bakteri itu adalah asam lambung. Jadi sudah memecah makanan, mencerna makanan biar bisa diserap oleh tubuh, sekaligus juga mengeliminasi bakteri, jamur dan zat-zat berbahaya. Nah, cara asam lambung terlalu rendah itu berdampak besar pada kemampuan tubuh kita mencerna dan menyerap nutrisi dengan baik. Jadi kalau kita asam lambung kita bukannya pH 1 sampai 2, pH-nya itu antara 4 gitu ya. Jadi asam lambungnya itu kurang asam gitu. Jadi bersifatnya alkali, itu yang berbahaya. Berarti kita punya tingkat keasaman lambungnya rendah. Bayangkan kalau tingkat keasaman lambung kita rendah, apakah tubuh kita bisa sterilkan makanan? Kan sulit ya. Jadi kita langsung itu bisa di next ya. Seven Mayer function of stomach acid ya. Satu, sterilkan makanan, mencerna protein, aktivasi pepsin. Oke, lanjut ya. Aktivasi pepsin, juga sebagai stimulasi empedu dan enzim. Nah, Bapak Ibu, jadi yang namanya asam lambung itu juga sekaligus trigger, pemicu. Pada saat kita kondisi asam lambungnya normal, antara pH 1 sampai 2 gitu ya, biasanya kita punya katup antara lambung dan kerongkongan, disebut sphincter atas, itu menutup. Jadi kalau orang konsumsi makanan dan di lambung kita itu sudah banyak sekali airan, otomatis kita punya katup atau sphincter antara lambung dan kerongkongan itu menutup, Bapak Ibu. Jadi dia nggak akan bisa, makanan kita itu nggak bisa kembali lagi ke kerongkongan ya. Jadi saat menutup itulah semua makanan diolah. Nah, masalahnya kalau kita bayangkan kita punya kadar asam lambung kita itu tidak sesuai dengan pH 1 atau 2, kurang kadar keasamannya atau rendah keasamannya ataupun cenderung alkali, bagaimana lambung kita bisa membunuh bakteri bibit kuman penyakit kalau tidak bersifat asam? Karena yang bisa membunuh bakteri, kuman, atau jamur dan berbahaya itu adalah lingkungan yang asam ya. Kemudian untuk mencerna protein daging-dagingan itu hanya bisa di lingkungan yang asam. Dan mengaktifasi semua enzim yang ada dalam lambung kita harus bersifat asam. Bagaimana empedu kita bisa mengeluarkan cairannya, harus lambung kita bersifat asam. Dan bagaimana katup di lambung kita, Bapak Ibu, yang lari ke kerongkongan, yang lepas kembali, itu bisa menutup agar bisa terjadi proses penghancuran, melumatkan, sehingga bisa diserap oleh usus halus nantinya, itu saat asam lambung kita keluar dan pH-nya cenderung asam 1 sampai 2. Nah, jikalau kita punya asam lambung kita tidak di nilai pH 1 atau 2 atau kadar keasamannya kurang, Bapak Ibu, otomatis dia tidak bisa mensterilisasi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tidak bisa membunuh bakteri, bibit kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya mudah sekali tubuh kita terinfeksi. Kemudian
kita tidak bisa mencerna makanan-makanan yang sifatnya daging-dagingan karena kadar keasaman di dalam lambung kita kurang tinggi atau kurang asam lah maksudnya ya. Jadi pH-nya tinggi tapi kadar asam lambungnya kurang asam. Jadi tidak bisa mengurai, menghancurkan, mencerna protein atau daging-dagingan, ya. Nah, oleh sebab itulah pada saat kita kadar asam lambung kita itu low atau rendah, kemampuan lambung kita mencerna makanan itu otomatis menurun, gitu ya. Lambung yang normal itu kita tadi sudah bahas lagi ya, saya ulang-ulang antara 1 sampai 2, tapi maksimal itu toleransinya 3. Jika kalau pH lambung kita di atas 4 ataupun sudah cenderung berapa, makanya kadar asam lambung kita itu kurang, makanya disebut penyakit hipokloridia atau hipoklorida gitu ya. Jadi asam lambung kita itu kalau kurang asam disebut hipoklorida. Oleh sebab itu, tubuh kita sudah kemampuannya untuk membunuh bakteri, mikroba berbahaya, kuman-kuman, bakteri patogen, itu kemampuannya berkurang karena udah nggak asam lagi. Dan mencerna daging, mencerna makanan, itu kemampuannya juga berkurang. Nah, kalau tubuh kita kemampuannya untuk mencerna itu berkurang, makanya kita punya problema asam lambung rendah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya low acid stomach. Jadi asam lambung atau kadar hidroklorida dalam asam lambung kita itu kurang asam, ya, jadi pH-nya ketinggian ya, ataupun kurang kurang asam, ya, itu menyebabkan apa? Menyebabkan enzim dalam pankreas kita itu tidak bisa dilepaskan untuk memecah makanan. Asam lambung kita itu kurang, bakteri yang berpotensi membahayakan itu juga akan berkembang biak. Asam lambung kita kurang asam, lambung kita tidak mampu memecah protein menjadi asam amino. Kalau asam lambung kita kurang asam, itu bisa kena penyakit yang paling terkenal gastroesophageal reflux disease. Asam lambung kita malah naik ke kerongkongan disebut GERD gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita yang menyebabkan punya penyakit ini yang disebut asam lambung kurang atau hipoklorida ini, jikalau tidak mampu sampai asam lambungnya sesuai dengan nilai homeostatisnya, otomatis kita kekurangan berbagai macam nutrisi. Karena apa? Karena lambung kita tidak mampu mencerna makanan sehingga mampu menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nggak mampu menghasilkan vitamin B12, nggak mampu makanan kita makan tidak mampu mengeluarkan magnesiumnya, zat besinya. Akibatnya di kemudian hari akan muncul penyakit ringan sampai penyakit berat ya. Contohnya vitamin B12 itu kan perlu untuk membantu lambung kita melepaskan protein yang membawanya. Jadi vitamin B12 itu diikat oleh zat protein itu mesti dilepas dan bisa dialirkan ke seluruh organ tubuh kita. Syaratnya asam lambung kita kondisinya ya 1 sampai 2. Jadi kalau pH-nya 4, udah tidak mampu lagi dia metabolisme vitamin B12. Akibatnya orang yang asam lambungnya kekurangan asamnya atau rendah, dia cenderung kekurangan zat besi. Kalau udah kekurangan zat besi, tubuh kita tidak mampu membentuk sel darah merah yang optimal. Karena sel darah merah itu fungsinya membawa oksigen, nutrisi, antibodi ke seluruh tubuh, dan yang oksigen itu namanya hemoglobin. Hem itu adalah vitamin B12, globin itu adalah protein atau asam amino. Makanya disebut hemoglobin, Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kalau mereka punya kadar asam lambungnya itu kurang asam atau rendah, ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau ada orang yang gampang kembung, jadi perutnya itu kembung terus-menerus, itu biasanya kadar asam lambungnya kurang asam atau rendah. Bersendawa, gitu ya, itu kadar asam lambungnya kurang asam atau rendah. Perutnya itu gampang bergerak, ya, gampang bergerak, otomatis gampang angin. Itu kadar asam lambungnya kurang asam, ya. Jadi kelewat kelewat basah ya kan diharuskan kan asam lambung itu harusnya sangat asam. Kemudian diare, sering diare atau kebalikannya sembelit. Kemudian kelelahan kronis, kelelahan adrenal. Nah, ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Yang munculnya autoimun, apapun jenis autoimunnya itu muncul pada saat kadar asam lambung kita
rendah terus menerus, jangka panjang baru kita autoimun. Kenapa kok bisa demikian? Karena sistem kita rusak semua karena nutrisi yang kita makan, makanan yang kita makan diolah tidak menjadi nutrisi yang bisa diserap ke seluruh tubuh secara sempurna, bahkan di saat-saat yang berguna tidak bisa diserap. Kenapa? Karena makanannya tidak bisa dihancurkan, dilumat, dicerna secara optimal karena kadar asam lambungnya kurang asam, cenderungnya basa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat air aki itu ya, kenapa dia sangat asam? Jadi kalau kita punya baju, nah air aki pasti hancur karena sifatnya asam gitu ya. Kena besi, besi langsung paratan. Karena apapun dia langsung bisa dihancurkan karena itu sifatnya asam. Demikian pula lambung kita, kenapa harus bersifat asam? Karena dia untuk menghancurkan makanan sampai benar-benar bentuknya menjadi bubur, lembut, sehingga bisa diserap nutrisinya. Tapi kalau kadar asam lambungnya kurang asam atau rendah, ya otomatis ya itu tadi kembung, sendawa, perut bergas, diare, atau sembelit, kelelahan kronis, kelelahan adrenal, autoimunnya muncul, gatal-gatal di bubur, dan tubuh kita itu cenderung banyak jamur atau disebut juga kandidiasis, rambutnya mudah rontok, apalagi kalau wanita itu rambutnya gampang rontok, udah deh, pasti dia punya asam lambungnya itu kurang asam alias rendah. Nyeri-nyeri di ulu hati, kekurangan zat besi atau vitamin B12 sehingga akibatnya anemia, kurang darah, itu akibat dari kadar asam lambungnya rendah. Muncul jerawat, kukunya itu rapuh atau gampang retak gitu ya, itu kadar asam lambungnya rendah sampai membentuk kuku aja nggak bisa karena membentuk kalsium aja nggak bisa diserap oleh tubuh. Jadi kalau udah rapuh di kuku, otomatis tulangnya juga rapuh karena kuku itu terbentuk dari kalsium. Kalsium juga ada di tulang. Kok tidak bisa terbentuk kalsium untuk bisa diserap tubuh karena yang kita konsumsi makanannya kadar kalsium yang kita konsumsi tidak bisa diserap tubuh karena kurang dilembutkan, kurang dihancurkan karena kadar asam lambung kita kurang asam gitu ya. Kemudian kita juga muncul berbagai macam alergi dan mudah sensitif dengan segala sesuatu. Jadi kalau orang dikit-dikit alergi, ya makan kacang alergi, makan apa lagi? Makan seafood alergi, makan kecap alergi ya, kena debu alergi, kena apa namanya panas alergi, pokoknya dikit-dikit alergi deh. Itu kadar asam lambungnya kurang asam, alias low stomach acid levelnya rendah ya, low stomach acid level. Kemudian orang yang kalau dalam lambungnya itu kadar asamnya kurang asam, otomatis kalau dia BAB, diinjaknya itu kadang-kadang makanannya itu kelihatan tidak tercerna, masih kelihatan bentuknya kasar, bukannya lembut ya. Jadi kalau BAB begitu makannya, tadi saya makan roti kok keluarnya roti juga, nah ini bercanda aja ya. Itu artinya asam lambungnya kurang asam sehingga makanan yang kita konsumsi tidak bisa dihancurkan untuk bisa diserap tubuh. Dan oleh sebab itu nanti larinya kemana? Nanti larinya begitu kita kekurangan nutrisi akibat dari kadar asam lambung kita kurang asam alias rendah, makanya makanan kita kurang bisa diserap tubuh, kita sebenarnya itu adalah defisiensi nutrisi. Nah, kalau kita kekurangan nutrisi dari vitamin, dari mineral, itu nanti eksesnya banyak sekali. Nah, contohnya kalau kita defisiensi mineral seperti kalsium, kita keropos tulang. Magnesium, kita punya jantung nggak bekerja optimal, ya kan? Bahkan sampai ke sistem saraf kita juga akibat dari kekurangan mineral yang tidak bisa diserap oleh tubuh karena tubuh kita nggak bisa menghancurkan makanan yang layak bisa diserap. Nah, jadi kondisi asam lambung terlalu rendah yang jangka panjang yang sangat kronis Bapak Ibu bisa terjadi problem apa? Nah, lupus yang tadi saya sudah ceritakan ya, macam-macam alergi. Jadi kalau ada orang yang alergi, dikit-dikit alergi, semuanya serba alergi, itu berarti dia punya lambungnya, kadar asam lambungnya kurang asam sehingga tidak bisa menghancurkan makanan, tidak bisa melembutkan makanan sehingga bisa diserap. Karena kurang asam, kadar asam lambung itu cenderung hanya basah gitu. Itu menyebabkan apa? Alergi. Ya termasuk asma itu termasuk alergi. Kemudian masalah tiroid, bisa hipertiroid, bisa hipotiroid, ya macam-macam. Kemudian juga jerawat nggak sembuh-sembuh, psoriasis yang tadi udah dibahas mungkin ya, psoriasis, ada lesi, ada ruam-ruam di kulit ya, itu kita dari kadar asam lambung kita kurang asam alias asam lambungnya rendah. Kemudian radang di perut, ya, autoimunnya macam-macam,
Udah kena penyakit lupus, ada juga penyakit psoriasis. Udah kena penyakit psoriasis, kena lagi penyakit rheumatoid arthritis. Jadi di dalam tubuhnya itu penyakit autoimunnya segambreng atau dikumpulkan. Penyebab utamanya apa? Asam lambungnya terlalu rendah sehingga tidak mampu mencerna makanan secara optimal. Akibatnya dalam jangka panjang kita kekurangan nutrisi karena makanan tidak bisa dicerna secara optimal ya. Udah kita kekurangan kalsium, kita bisa osteoporosis, kita kekurangan vitamin B12, kita bisa kena penyakit anemia. Nah, itulah penyebab dari hanya masalah asam lambung kita kurang optimal ya. Termasuk penyakit eksim Bapak Ibu. Makanya banyak sekali orang kena penyakit eksim, berobat ke sana, berobat ke sini, segala macam udah diusahakan dari dokter umum sampai dokter spesialis sampai dokter apapun beragam obat yang rata-rata cuma obat pereda nyeri, kortikosteroid, obatnya habis, umat lagi karena inflamasi. Karena apa? Karena sebenarnya ini adalah autoimunnya menyerang kulitnya sendiri jadi eksim, jadi psoriasis ya. Nah, penyebabnya apa, Bapak Ibu? Karena pada prinsipnya tubuh kita itu tidak mampu mencerna makanan secara optimal karena kadar asam lambungnya yang harusnya pH-nya 1 sampai 2, ini pH-nya 4. Jadi karena pH-nya itu 4, otomatis asam lambungnya kurang. Makanya disebut asam lambungnya rendah. Karena asam lambungnya kurang asam, tidak mampu menyerap makanan. Apalagi makanan yang paling sulit dicerna dan sangat penting adalah makanan yang bersifat mengandung protein. Nah, yang bisa diserap mestinya dicerna menjadi asam amino. Kalau kita punya asam lambung normal antara 1 sampai 2 pH-nya, untuk mengolah daging ayam aja 120 menit. Mengolah daging, bukan daging ayam ya, daging merah itu 180 menit. Bayangkan kalau asam lambung kita bukan 1 sampai 2 pH-nya, tapi pH-nya 5 atau 6. Mungkin sampai 1 hari nggak bisa mencerna makanan yang makanan daging-dagingan. Padahal itu butuh sekali untuk asam amino pembentuk tubuh kita ya. Dan tidak mampu lagi untuk membentuk vitamin B12 yang biasanya terikat dengan ion protein juga. Yang mestinya dipecah dengan asam lambung yang pH homeostatis 1 sampai 2. Akibatnya anemia ya. Anemia itu kurang darah. Kenapa tidak terbentuk eritrosit atau sel darah merah? Karena vitamin B12-nya tidak mampu terbentuk. Globinnya tidak terbentuk. Kalsium juga tidak bisa diserap ke tubuh karena asam lambung kita kurang asam alias rendah. Jadi kalau kita nggak bisa menyerap kalsium, ya ciri-cirinya kukunya mudah retak, mudah getar, mudah patah, mudah lunak gitu ya. Apalagi tulang kita pasti juga osteoporosis, apalagi gigi kita pasti gampang hancur. Nah, sekarang Bapak Ibu yang paling saya ceritakan lagi tentang plot twist nih di penyakit gastroesophageal reflux disease. Di mana gastroesophageal reflux disease itu penyakit di mana asam lambung kita itu naik dari lambung naik ke kerongkongan. Nah, karena asam lambung kita naik ke kerongkongan, akibatnya kita nyeri di lubuk hati, perut kita nggak nyaman gitu ya. Itu ternyata pemicunya karena awalnya asam lambung kita kurang asam alias asam lambungnya rendah. Ya, jadi stomach low acid menyebabkan gastroesophageal reflux disease. Memang hari ini saya tidak bahas tentang GERD ya atau gastroesophageal reflux disease. Cuma plot twistnya yang baru lagi ramai di kalangan dunia medis, ternyata GERD itu juga pemicunya dari so much low acid gitu ya. Karena kan kita punya katup gitu ya, katup di lambung antara kerongkongan dengan lambung atas namanya sphincter esophagus. Itu harusnya kalau kita makan, habis makan itu nutup. Jadi saat kita bersendawa ataupun batuk, asam lambungnya nggak kembali lagi terciprat kembali ke kerongkongan karena nutup katupnya ya. Nah itu optimal nutupnya syaratnya kadar asam lambung kita dalam kondisi pH normal, pH 1 sampai 2. Tapi kalau pH-nya naik ke alas bawah, pH 4, kita kurang kadar keasaman lambung kita, akibatnya kita punya sphincter esofagus itu atau katupnya itu membuka. Jadi asam lambungnya naik, alias kita kena penyakit GERD gitu Bapak Ibu. Ya. Nah yang menarik lagi Bapak Ibu, problema penyakit autoimun itu selain akibat dari asam lambung kita kurang asam alias asam lambung kita rendah atau low acid stomach,
juga akibat dari penyakit leaky gut syndrome, sindroma usus halus yang bocor. Kenapa usus halus kita punya bisa bocor? Karena di lambung, nanti dari lambung itu kan nanti harus keluar makanan kita yang sudah diolah ke usus 12 jari atau dua drum. Nah, di situ ada sphincter lagi, tapi sphincter bagian bawah. Jadi ada sphincter lambung dengan usus 12 jari, ya ada katup lagi. Dan katupnya ini bisa terbuka dan menutup dengan bantuan apa? Dengan bantuan kadar asam lambung, pemicunya kadar asam lambung yang normal. Kalau kadar asam lambung kita tidak normal atau pH-nya itu cenderung basah, pH 4, kita kadar asam lambungnya kurang, pinter lambung yang ke arah usus 12 jari, itu dol Bapak Ibu. Ya, dol itu tidak tertutup rapat, jadi gampang kebuka. Jadi makanan yang keluar usus 12 jari itu bentuknya bukan bubur lagi Bapak Ibu, kan mestinya bentuknya bubur, bolus, halus, jadi nanti masuk ke halus gampang diserap gitu ya. Itu bentuknya kelewat kadar asamnya, walaupun pH-nya tetap asam Bapak Ibu, ke usus 12 jari, nanti usus 12 jari itu tidak akan keluar. Dia punya enzim yang dikeluarkan oleh pankreas atau getah amilase yang fungsinya menetralkan menjadi pH 7 dari bolus makanan yang dari lambung, itu nggak keluar. Akibatnya sampai ke usus halus, nanti dia masih bersifat asam. Jadi akibatnya usus halus kita itu pori-porinya menjadi rusak, akibatnya bocor. Jadi usus halus yang bocor itulah juga salah satu pemicu dari penyakit autoimun. Dan awalnya dari low acid stomach. Jadi Bapak Ibu, penyakit-penyakit yang macam-macam itu Bapak Ibu ternyata sebagian besar dari low acid stomach gitu ya. Nah Bapak Ibu, setelah kita paham tentang bahwa berbahaya sekali kita punya lambung yang kadar keasamannya kurang atau pH-nya kelebihan dari, pH-nya bukan 1 sampai 2, tapi pH-nya 4 atau 5 ya. Biasanya sih 3 aja udah termasuk mendekati menjadi low acid stomach gitu ya. Ciri-ciri orang yang punya penyakit asam lambung kurang atau rendah itu biasanya disebut hipokloridria, itu karena usia. Jadi semakin usia kita makin menua, itu rata-rata kemampuan asam lambung kita berkurang, jadi akibatnya kadar asam lambung kita kurang asam, itu biasanya pada orang di atas usia 60 tahun, kadar asam lambungnya kurang. Dan bagi mereka yang stres kronis, jadi kalau stres kali-kali nggak apa-apa Bapak Ibu, cuma kalau kita setiap hari stres berkepanjangan, itu akan menurunkan produksi asam lambung. Ya, tuh, kita kekurangan nutrisi. Jadi kebanyakan orang itu banyak sekali sakit sebenarnya karena kurangan nutrisi mikro. Kurangan nutrisi mikro apa? Misalnya mineral. Karena untuk membentuk asam lambung butuh mineral zinc atau orang bilang ini seng ya. Kemudian butuh vitamin B kompleks dari B1 sampai B12 itu untuk tubuh kita mampu membentuk asam lambung yang optimal. Ya, jadi kalau kita itu udah stres, merokok, konsumsi alkohol, konsumsi makanannya itu tidak ada yang mengandung nutrisi yang bagus, kurang gizi deh ya. Akibatnya tubuh kita tidak mampu memproduksi asam lambung yang optimal. Nah, akibatnya kita lama-lama asam lambung kita kurang. Nah, Bapak Ibu, belum lagi bagi mereka yang punya masalah kadar asam lambungnya itu berlebih. Jadi kadar asam lambung rendah juga ada yang kadar asam lambungnya berlebih. Nah, kadar asam lambung berlebih itu juga pemicunya apa Bapak Ibu? Ya kalau orang yang kadar asam lambungnya berlebih, ciri-cirinya apa? Lapar itu nyerinya minta ampun Bapak Ibu. Jadi kalau orang kadar asam lambungnya normal, walaupun dia lapar, ya nyeri-nyeri amat. Tapi kalau mereka yang hiperklorida itu kalau lapar banget, lapar nyerinya minta ampun. Biasanya mereka akan konsumsi apa? Nah, obat antasida. Nah, obat antasida ini Bapak Ibu itu malah memicu lambung kita tidak bisa memproduksi asam lambung yang normal. Jadi orang yang kebanyakan konsumsi obat mah antasida rutin lama-lama kena low acid stomach gitu ya. Jadi yang paling bagus itu kita punya asam lambung itu normal ya, tidak boleh kurang asam juga tidak boleh kelewat asam. Nah, harus normal. Karena kalau kita punya kadar asam lambung kurang asam, lambung kita itu akan berkembang yang namanya bakteri Helicobacter pylori.
Nah, Helicobacter pylori ini sifatnya merusak lambung, membolongkan lambung. Jadi tumbuhlah tukak lambung. Kalau lambung kita banyak tukak, banyak luka, makin tidak bisa memproduksi asam lambung. Akibatnya kemampuan tubuh memproduksi asam lambung menurun. Lama-lama kita kena masalah stomach low acid, ya. Nah, apalagi ada lagi orang yang ingin berat badannya turun mendadak. Jadi ada orang yang obesitas, kegemukan, ingin kalau bisa berat badannya ideal. Untuk diet males atau berat, mau nggak mau dia operasi lambung, Bapak Ibu. Jadi ada yang bypass lambung agar lambungnya itu menjadi kecil, karena kalau lambung jadi kecil makan banyak kan nggak bisa, karena makan banyak nggak bisa, lama-lama tubuhnya tadi gemuk mau nggak mau jadi kurus gitu ya. Nah, itu efek jangka panjangnya Bapak Ibu bagi mereka yang operasi bypass lambung. Akibatnya lambung kita tidak bisa memproduksi asam lambung yang optimal di pH 1 sampai 2 karena udah dipangkas kan lambungnya. Akibatnya lambungnya cenderung kadar asam lambungnya cenderung kurang alias pH-nya tinggi. Jadi tidak mampu mencerna makanan Bapak Ibu. Nah, itu adalah penyebab stomach low acid Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana kondisinya kalau kita sudah punya masalah asam lambung kita berkurang Bapak Ibu ya. Nah, kita harus berusaha agar kita kembali berjuang untuk menemukan kesehatan kita yang mungkin sudah hilang ataupun sudah hancur akibat dari gaya hidup kita yang mungkin salah, akibat dari faktor psikis ataupun dari faktor eksternal maupun faktor internal. Kita harus mengembalikan tubuh kita itu kondisi lambung kita memiliki kadar asam lambung yang normal, pH 1 sampai 2. Asam lambungnya cukup untuk mengurai, mencerna, menghancurkan makanan sehingga bisa diserap tubuh. Ya, jadi Bapak Ibu, nah bagaimana caranya? Nah ini sebenarnya akan saya bahas nanti banyak sekali ya. Jadi semua penyakit itu banyak sekali sumbernya dari pencernaan Bapak Ibu ya. Dari penyakit jantung ya, penyakit otak, penyakit yang ada di kepala kita, di otak, di kulit, masalah kekebalan tubuh, masalah liver, masalah hormon, masalah kesehatan gigi, semua itu dari usus Bapak Ibu. Jadi usus itu dari sistem pencernaan ya, dari mulut, kerongkongan, kemudian sampai ke lambung, sampai ke usus 12 jari, sampai ke usus halus, sampai ke usus besar Bapak Ibu. Kalau semua itu sehat, otomatis tubuh kita sehat. Tapi kalau kita punya dapurnya saja untuk mencerna semua nutrisi itu berantakan, dapurnya aja nggak bagus ya, mulut kita bermasalah, punya makanan juga nggak bisa, kita punya kerongkongan banyak iritasi, punya lambungnya juga kadar asamnya kurang, sampai ke usus 12 jari juga tidak mampu mengeluarkan enzim dari getah pankreas, sampai ke usus 12 usus halus pun ternyata usus halusnya bocor semua, sampai ke usus besar pun ternyata banyak penyempitan. Nah, Bapak Ibu, sudah deh itu sumbernya penyakit. Jadi semua penyakit muncul Bapak Ibu. Dan kalau Anda cuma atasi gejala-gejalanya saja tidak akan selesai Bapak Ibu. Ya. Nah, sebab itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu itu menemukan kembali kesehatan kita secara bijak dan hakiki Bapak Ibu. Untuk mencapai kesehatan yang bijak secara hakiki itu, kita harus tahu bahwa semua gejala penyakit bukanlah penyakit. Semua gejala penyakit adalah tubuh kita itu ingin berkomunikasi dengan kita bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh kita, ada yang salah dengan kitanya sendiri, sehingga kita harus merubah gaya hidup kita, pola makan kita, pola pikir kita, dan hasrat kita untuk sehat itu harus berubah Bapak Ibu agar kita menemukan kembali kesehatan kita. Karena berjuang untuk menemukan kesehatan itu wajib Bapak Ibu. Karena tubuh ini adalah rumah kita yang sejati. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah, semewah apapun rumah Anda itu rumah kedua Bapak Ibu. Rumah utama Anda adalah tubuh Anda sendiri yang sekarang Anda diamin. Kenapa? Kalau rumah primer atau tubuh Anda yang pertama ini bugar Bapak Ibu, sehat, Anda mau punya rumah kedua, ketiga, keempat, nyaman-nyaman juga. Tapi kalau Anda punya rumah dari dinding sampai lantai semuanya dari granit dan semuanya serba bagus, kalau rumah pertama Anda, tubuh Anda sendiri compang-camping, banyak masalah, itu nggak bisa menikmati hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Sebab itu kita harus berjuang agar kita bisa menjadi segar bugar dan sehat bugar kembali. Setuju Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu, kita yang penting adalah kita harus
mengerti tentang bahwa kesehatan itu adalah sangat penting dan kita harus meningkatkan kualitas kesehatan dengan cara meningkatkan kecerdasan kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini luar biasa karena mau meningkatkan kecerdasan kesehatan. Jangan gantungkan kesehatan kita kepada orang lain Bapak Ibu. Ya, kita harus gantungkan kesehatan pada diri kita dengan cara meningkatkan kecerdasan kesehatan kita. Jadi kita tahu mana yang batasan mana yang harus kita tidak lakukan dan mana yang tidak kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah punya masalah low stomach acid ya, kadar asam lambungnya kurang asam ya. Nah, ini kadang-kadang banyak yang salah persepsi. Jadi kalau kadar asam lambungnya kurang asam berarti lambungnya cenderung basah. Kalau basah itu pH-nya tinggi. pH-nya 4, 5, 6 gitu ya. Kalau kadarnya not normal, asam itu pH-nya 1 sampai 2. Jadi yang disebut kadar asam lambung rendah ini berarti kurang asam atau pH-nya tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan salah persepsi dulu. Nah, Bapak Ibu ada suatu suplemen yang sifatnya mampu membantu tubuh kita memperbaiki sistem tubuh kita sendiri yaitu namanya Terasen Bapak Ibu ya. Nah, Terasen ini Bapak Ibu ini adalah saripati dari makanan ataupun nutrisi dari buah-buahan yang sudah secara empirik ribuan tahun punya manfaat dan dibentuk suplemen ini dalam kondisi alami dan zat hidupnya masih ada. Apa yang disebut zat hidup? Jadi Bapak Ibu, makanan yang sangat membuat kita itu panjang umur, sehat segar bugar adalah makanan yang kalau kita konsumsi, makanan itu bisa membusuk. Jadi gini Bapak Ibu ya, kita konsumsi makanan yang bisa membusuk, itu membuat tubuh kita awet muda. Tapi kita konsumsi makanan yang tidak bisa membusuk, nah itu, ataupun membusuknya lama Bapak Ibu, itu membuat kita cepat tua. Jadi kalau kita konsumsi buah apel, buah pepaya, buah apa lagi tuh? Buah manggis, kemudian itu kan pasti busuk Bapak Ibu ya. Itu membuat kita awet muda. Tapi kita kalau konsumsi makanan yang udah diproduksi massal, bahan pengawetnya banyak, bahkan sampai 3 tahun aja nggak pasti Bapak Ibu, itu membuat kita cepat tua ataupun cepat mati. Ya. Jadi yang ada dalam terasen ini saripati buah-buahan yang diambil saripatinya diekstraksi dingin, tapi dia difermented sehingga dia tidak bisa basi, tapi sifatnya masih hidup. Jadi makanan yang tidak dipanaskan lebih dari 42 derajat Celcius itu adalah makanan yang memiliki kadar enzimatis yang mampu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi saripati dari terasen ini apa saja? Saripati dari terasen itu diantaranya adalah buah Morinda citrifolia, Garcinia, kemudian juga Pudica granatum, Cendela asiatica, kemudian juga cinnamon. Ini kandungannya Bapak Ibu di prosesnya difermentasi, diambil saripatinya dalam kondisi hidup gitu ya. Kemudian diekstraknya dengan kondisi dingin karena kalau suatu sudah dipanaskan, dia itu udah nggak ada enzimatisnya ya, udah mati. Jadi buah-buahan ini diekstraksi oleh teknologi Jepang, diambil saripatinya dalam kondisi dingin ya, ekstraknya 1 kali, ekstrak 2 kali, hingga kenapa bentuknya cukup semprot di bawah lidah karena dia diekstrak sampai 2 kali. Jadi kalau diekstrak 1 kali mungkin 1 botol, diekstrak 2 kali bentuknya botol kecil. Jadi cukup disemprot di bawah lidah. Kenapa harus dikonsumsi di bawah lidah? Karena di bawah lidah kita ini lapisan mukosanya sangat tipis sehingga bisa langsung masuk ke aliran darah yang sangat kecil atau mikrokapiler yang ada di bawah lidah ini langsung masuk ke aliran darah dan langsung mampu memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh kita yang mungkin sudah punya masalah Bapak Ibu. Tapi bukan berarti disemprot di makanan tidak boleh, boleh disemprotkan di air minum, boleh 5 semprot di air minum, kemudian air minumnya dikonsumsi juga boleh, tapi paling efektif memang disemprot di bawah lidah. Ya, jadi kita harus bawahi dulu terasun ini bukan obat, tapi nutrisi saripati ganda, buah-buahan dan herbal untuk memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri ataupun membuat tubuh kita itu mampu detoksifikasi semua sampah sampai ke tingkat seluler, mampu membuat tubuh kita memperbaiki sel-sel dalam tubuh, mampu mengeluarkan sel-sel kalau sudah menjadi baik, semua sistem regulasi dalam tubuh kita itu juga akan membaik, baik regulasi dari semua sistem, baik regulasi dari sistem hormonal, baik regulasi dari sistem kelenjar, ya kelenjar hormonal sama ya, regulasi dari sistem enzim dan sebagainya itu akan membaik sehingga
tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau Anda konsumsi terasen ini secara rutin, Bapak Ibu, karena dalam kandungan terasen ini ada satu zat yang namanya prozeronin. Nah, prozeronin ini mampu melenturkan protein dalam pembentukan sel. Jadi, kalau kita ingin menyehatkan tubuh kita itu, kalau bisa carilah sebuah suplemen atau nutrisi yang bekerjanya sampai ke tingkat seluler, Bapak Ibu. Nah, terasen ini adalah suplemen yang bekerjanya sampai ke tingkat seluler. Kenapa? Karena kandungannya diantaranya adalah Morinda stiplifolia, mengandung suatu alkaloid atau master enzim ya, yang fungsinya mampu melenturkan protein di sel-sel kita. Juga mampu membuat sel-sel kita itu reseptornya kembali bekerja sehingga mampu membuka untuk detoksifikasi, juga mampu menyerap nutrisi. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita konsumsi makanan yang mengandung terasen ini, karena dia mengandung prozeronin yang akan dibentuk menjadi zeronin, dan zeronin itu sangat dikenal mampu memperbaiki fungsi sampai ke tingkat seluler. Diharapkan sel-sel dari lambung kita yang sudah tidak mampu memproduksi asam lambung ke tingkat normal, lama-lama lambung kita yang tadinya kekurangan asamnya itu berkurang, lama-lama mampu memproduksi asam lambung yang optimal sehingga pH-nya sesuai dengan pH homeostatis dari lambung itu sendiri, yaitu pH 1 dan 2. Begitu semua sel-sel di lambung kita bisa diperbaiki, tukak-tukak juga diperbaiki, juga Helicobacter pylori bisa dieliminasi, lama-lama lambung kita kalau sudah mampu mampu untuk tadi minum ya mampu memproduksi asam lambungnya itu kembali normal, otomatis mereka yang punya masalah dari akibat low acid bisa membaik ya. Dan ini adalah penelitian dari Dr. Ralph Heinrich ya, kalau bahwa yang namanya prozeronin itu sangat efektif untuk mereka yang punya masalah asma, tumor, diabetes, migrain, sakit kepala, disfungsi seksual, insomnia, sakit liver, sakit ginjal, banyak lagi ya kalau kita baca satu-satu mungkin banyak sekali. Dan salah satunya kalau lambung kita itu membaik, pencernaan kita juga membaik, otomatis kita punya masalah autoimun itu pasti akan reduksi berkurang dan lama-lama tidak pernah lagi yang namanya autoimun kita menjadi reaktif dan menyerang organ-organ sehingga kita bisa meminimalisir serangan dari imun kita terhadap organ-organ tubuh. Jadi bagi mereka yang punya masalah lupus, yang punya masalah psoriasis, yang punya masalah rheumatoid arthritis gitu ya, yang punya masalah Crohn gitu ya, moga-moga dengan konsumsi terasen secara rutin mampu memperbaiki kadar asam lambung yang kurang asam, menjadi kadar asam lambungnya menjadi normal. Lama-lama kalau asam lambung normal, pencernaannya normal, penyerapan nutrisinya optimal, sehingga semua dari imunitas kita yang menyerang kita kembali normal, tidak kambuh lagi ataupun tidak merusak semua organ-organ tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, jadi memang paling penting kita menyehatkan pencernaan kita, menyehatkan seluruh organ-organ tubuh kita dengan cara konsumsi terasen dengan cara rutin. Oke, Bapak Ibu. Bagi mereka yang punya masalah autoimun, kalau bisa kita konsumsi terasen 5 semprot pagi, 5 semprot siang, 5 semprot sore, 5 semprot malam. Bagi mereka yang sudah sering autoimunnya menyerang bolak-balik gitu ya. Sudah rheumatoid arthritis, ada lupus, kemudian juga ada macam-macam ya. Konsumsi terasennya kalau perlu harus konsisten, persisten, dan optimal ya. Jadi jangan ragu-ragu, satu botol habis 1 minggu nggak apa-apa. Yang penting autoimunnya segera berangkat dari tubuhnya gitu Bapak Ibu ya. Nah selain itu kita juga lebih luar biasa lagi di Prive International ini, Prive Indonesia ada satu produk yang sangat-sangat luar biasa, mampu membongkar semua plak-plak pembuluh darah kita, mampu menginisiasi, mengaktifasi peredaran darah, sehingga moga-moga ini juga sangat membantu Bapak Ibu buat mereka yang punya masalah autoimun. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita untuk standar SOP menggunakan ITERA-Care Bapak Ibu ya. ITERA-Care SOP pertama kan sama ya. Kita panaskan di kedua telapak tangan, panaskan kedua telapak kaki Bapak Ibu, lalu kita panaskan di sepanjang tulang belakang kita. Dari tulang belakang kita, dari kepala sampai ke tulang ekor, kita panaskan rutin bolak-balik. Ini agar mensimulasi peredaran darah kita menjadi lancar ya. Dan bagi mereka yang punya masalah autoimun Bapak Ibu, kita sama-sama tahu tadi kita bahas penyebab autoimun adalah salah satunya adalah
karena pencetusnya low acid stomach, kadar asam lambungnya yang kurang asam. Jadi kita boleh memblow di bagian belakang tulang punggung kita di titik-titik lambung, Bapak Ibu. Nah, titik-titik lambung itu baik di belakangnya ataupun di depannya. Jadi kalau bisa kita di depan itu juga kita panaskan dari cakra dari cakra yang ada di perut ya. Nanti kita lihat di lambung sampai ke bawah itu kita optimalkan, kita panaskan terus, terutama di bagian lambung dan usus ya, agar lambung kita yang tadinya produksi asam lambungnya kurang asam, kurang banyak, itu bisa optimal lagi kalau kita blow rutin dengan alat Itera Care ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita blow rutin pakai Itera Care di bagian punggung kita, ya, dan juga di bagian titik saluran meridian usus besar yang namanya Yang-Ming Large Intestine ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada telunjuk, Bapak Ibu ya, telunjuk di sini, dari telunjuk ini sampai di itu adalah namanya saluran meridian usus besar. Kalau kita panaskan, harus kita panaskan Bapak Ibu, karena dengan titik akupunktur ini mampu mengobati penyakit usus dan lambung. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat gambarnya mudah sekali ya. Ini telapak tangan, bukan telapak tangan yang tertutup, tapi telapak tangan terbuka, tapi telapak tangan yang tertutup ya. Dari ujung telunjuk, ya ujung telunjuk itu sebenarnya yang di telapak tangan tertutup adalah titik dari meridian usus besar. Terus sampai ke bagian pangkal tangan ya, terus sampai ke bagian bawah. Itu adalah titik Yang-Ming yang fungsinya kalau kita panaskan bolak-balik itu mampu mengobati penyakit usus dan lambung ya. Jadi bulunya bukan di tangan kiri aja, tapi kedua tangan, tangan kiri dan tangan kanan. Nah, Bapak Ibu, dan ini ada bola warna yang biru biru itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah kita blow di cakra, di ulu hati, di pusar sampai dengan di bawah pusar. Jadi kita blow rutin baik di punggung, belakang punggungnya maupun di bagian depannya Bapak Ibu. Kalau kita belum rutin, lama-lama kalau asam lambung kita kadarnya sudah membaik, tingkat keasamannya normal Bapak Ibu, mampu mencerna semua makanan yang kita konsumsi, otomatis penyakit autoimun dan penyakit lainnya juga mampu teratasi. Masalah lambung kan yang mual, yang nyeri di ulu hati, yang kembung, yang bergas gitu ya, yang BAB ternyata BAB-nya tinjaknya masih banyak makanannya, nggak tercerna gitu ya. Itu semuanya bisa teratasi ya. Kita konsumsi terasen rutin, kita juga terapi dengan itera dari rutin tiap hari, dan ini sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin keluar dari masalah kesehatan akibat dari penyakit autoimun. Nah, Bapak Ibu, karena terasen ini adalah makanan yang fungsinya memperbaiki semua sel-sel tubuh kita. Jadi karena sifatnya adalah makanan, ini bukan obat, tidak ada istilah overdosis. Bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai usia lanjut. Dan ini adalah benar-benar saripati buah-buahan. Ya. Dan kalau kita konsumsi rutin, yang menyembuhkan adalah tubuh kita sendiri. Karena kita beri zat-zat gizi mikro yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi kalau kita konsumsi terasen, tubuh kita mampu menormalkan tekanan darah, memperbaiki sistem kardiovaskular atau jantung, memperbaiki sistem imunitas dan stamina. Karena begitu kita konsumsi terasen rutin, tubuh kita tercukupi semua zat-zat gizi mikro, antioksidan yang berbagai macam, kalsium, mineral-mineral penting juga ada, bahkan mineral-mineral yang sangat langka juga ada. Kita konsumsi rutin, lama-lama tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri gitu Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini saja mungkin informasi saya tentang low acid stomach atau masalah dari pencetus penyakit autoimun. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Fania. Terima kasih atas uh, atensi dari Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoto untuk sharingnya eh, tentang produk Terazen dan ngomongin tentang asam lambung ya. Jadi biasanya kan kalau ngomongin asam lambung rendah ini biasanya untuk kita-kita yang apa namanya budak korporat ya. Ya, budak korporat biasanya kerja dikit langsung ngeluh asam lambung naik gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu membahas tentang asam lambung ternyata
dalam satu badan kita, kekuatan tubuh kita itu nggak disangka-sangka itu awalnya adalah pencernaan yang sehat, ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita selalu mikirnya cuman, "Kemarin makan apa ya? Kemarin salah makan apa ya?" Atau mungkin, "Kemarin salah gerak apa ya?" Yang disalahin adalah kondisi eksternal. Padahal ternyata kita tidak menyangka kalau di dalam tubuh kita itu sedang menjerit. Kita kita nggak kepikiran situ, kita malah kepikirannya, "Kemarin tuh ngapain ya? Kemarin abis ngapain ya?" Gitu. Dan ternyata segitu pentingnya enzim, ya. Karena selama ini saya pun selama ini kira vitamin C lah number one, ternyata enggak ya. Ternyata kalaupun kita memiliki asupan vitamin C yang cukup, itu ternyata kekuatan dalam tubuh kita masih ada kekurangan enzim yang bisa memicu penyakit-penyakit lainnya, malah penyakitnya lebih banyak lagi. Ya kalau vitamin C kan kalau kurang vitamin C ya paling lemes gitu ya. Tapi kalau ternyata kekurangan enzim itu bisa ngimbas ke mana-mana dan penyakitnya juga tadi, lumayan ekstrim ya, Bapak Ibu. Lumayan ekstrim tuh dalam dalam hal kalau misalnya kita sampai kena ternyata proses penyembuhannya tuh lumayan PR, lumayan panjang, lumayan, bikin stres juga gitu ya, apa namanya, kayak ada kolesterol lah, atau psoriasis dan segala macam, seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan bisa meninggalkan pertanyaan di halaman chat ya. Oke, kalau ada yang nanya apakah saya sudah konsumsi Terazen? Sudah dong. Kalau kalau enggak nanti saya diomelin sama Panyoto. Oke, Terazen itu asam amino. Apakah sama dengan Biospray? Oke, ini pertanyaannya Mhm, bagus sekali ya. mhm. Sebenarnya mirip-mirip sih ya, karena kan di dalam Terasen ini banyak sekali asam amino yang sebenarnya ada juga di seperti biospray itu. Di antaranya ada arginine, phenylalanin, dan banyak lagi ya. Cuma bedanya ini generasi terbaru, generasi yang lebih advance, karena kan dia bukan sekedar itu juga banyak kandungan antioksidan dan memang dibuat dari saripati herbal yang mampu meningkatkan kualitas karena yang dicari herbal yang memang mengandung asam amino. Jadi kalau kita mau sehat ya memang kita mesti konsumsi makanan yang mengandung asam amino yang diproses ekstraksinya pekat sekali mampu membuat tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri ya. Tapi ini adalah lebih advance lagi karena sekaligus juga selain mengandung asam amino juga banyak sekali mengandung mineral-mineral penting dalam tubuh kita. Di antaranya mengandung magnesium, potasium ya, juga mengandung iron gitu ya. Sehingga tubuh kita itu lebih banyak kemampuannya lagi untuk bisa ke semua kekurangan defisiensi mineralnya bisa terpenuhi, defisiensi antioksidannya bisa terpenuhi, karena sifatnya juga alkaloidnya banyak, karotin, beta karotinnya juga ada. Nah bedanya begini Bapak Ibu, kalau kita konsumsi vitamin ya dengan nutrisi seperti teratin itu bedanya apa? Contoh saya konsumsi vitamin C, tapi pada prinsipnya tubuh saya itu kekurangan defisiensi vitamin A. Kira-kira saya konsumsi vitamin C, apakah penyakit saya kekurangan vitamin A bisa teratasi? Oh tidak bisa Bapak Ibu karena saya konsumsinya vitamin C. Sebaliknya kalau saya itu konsumsi vitamin A, tapi yang dibutuhkan tubuh saya vitamin C. Kira-kira masyarakat akan teratasi tidak? Tidak bisa. Karena yang saya konsumsi vitamin A, sedangkan tubuh saya kurang kekurangan vitamin C. Lalu bedanya apa dengan terasen Bapak Ibu? Jadi kalau kita tanya terasen ini, apakah ada vitamin C, vitamin A, vitamin B-nya? Beda sekali konsepnya, karena makanan yang kita konsumsi, apapun yang Anda konsumsi, baik jeruk sekalipun, itu nggak ada vitamin C-nya. Dia harus bercampur dengan enzim Anda baru bisa berubah menjadi vitamin C. Karena ada di dalam jeruk itu karotin, beta karotin. Kita konsumsi baru bisa terbentuk menjadi vitamin C gitu Bapak Ibu ya. Kalau vitamin C itu udah bentuk kimia, udah dibentuk di ekstrak-ekstrak di apa namanya sorry, di derivatif menjadi bentuk vitamin C. Jadi bagi mereka yang konsumsi teraden, kalau dia punya masalah kekurangan vitamin A, teraden ini oleh tubuh kita diubah menjadi vitamin A karena kandungannya masih karotin, beta karotin, iridoid, alkaloid dan sebagainya. Diubah oleh tubuh kita menjadi vitamin A. Sebaliknya kalau kita kebutuhannya adalah vitamin C, kadar dari terasen itu tubuh kita akan diubah menjadi vitamin C, Bapak Ibu. Jadi itulah bedanya antara makanan yang hidup dengan sesuatu yang dibuat diproduksi oleh apa namanya fabrikasi, beda sekali. Karena makanan yang dari alami itu masuk dalam tubuh kita harus diproses dengan tubuh kita untuk menjadi
makanan yang bisa diserap oleh tubuh. Contohnya Bapak Ibu, bagi mereka yang kebiasaan konsumsi vitamin C terus rutin dosis tinggi, suatu saat dia berhenti vitamin C diganti dengan konsumsi jeruk misalnya yang banyak vitamin C-nya atau mangga yang banyak vitamin C-nya, dia tetap kekurangan vitamin C alias defisiensi vitamin C karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi membentuk vitamin C dari makanan. Nah, jadi Bapak Ibu kembalikanlah tubuh kita ke apa namanya ke sebenarnya harus menyerap makanan vitamin, mineral dan satu itu dari makanan, bukan dari sesuatu yang diproduksi secara instan. Oke, mungkin ada lagi. Oke, ada yang bertanya, apa bedanya Terazen dan Mirazen? Oh, bedanya Bapak Ibu, bedanya itu Mirasen dan Terasen itu sebenarnya Terasen generasi terbaru dari Mirasen. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Terazen ini dari berasal produknya dari mana? Dan karena makanan yang dimakan apakah sudah halal? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali Bapak Ibu. Jadi Terasen ini adalah dari saripati buah-buahan yang sudah diproduksi di Indonesia, tapi semua teknologinya maupun mesinnya masih dari teknologi Jepang karena pembuatannya masih PMA, Bapak Ibu. Dan sertifikasi halalnya bulan depan moga-moga sudah keluar untuk merek Terazen, Bapak Ibu ya. Karena ini advance formula ya dari karena advance formula itu artinya formula yang lebih lebih unggul karena biasanya di industri nutrisi pun yang namanya teknologi itu berkembang terus. Termasuk Teragen ini teknologi terbaru di industri untuk herbal yang bermanfaat dengan cara ekstraksinya maupun cara fermentednya itu adalah terbaru Bapak Ibu ya, tahun berikutnya. Jadi prosesnya untuk cara bahan baku sudah ada izin halalnya ya ada, tapi secara merek moga-moga bulan depan sudah kita bisa tunjukkan kalau dia punya apa namanya punya sertifikasi halal merek Terasil sudah keluar. Oke, ada lagi. Bagaimana dengan registrasi BPOM? Karena Terazen itu kan bukan obat. Jadinya registrasi BPOM masuk kategori apa ya dari Pak Hendrik? Oke deh, kalau di BPOM itu ada, kalau bukan obat itu namanya MD Bapak Ibu. Kalau diproduksi dalam negeri namanya MD ya, makanan dalam negeri. Tapi kalau diproduksi dari luar negeri disebut ML, makanan dari luar negeri, kurang lebih seperti itu. Jadi BPOM-nya itu untuk makanan itu MD. Nah, di atas MD itu nanti TR ya. TR itu ada lagi TI. TI itu tanaman terapeutik yang sifatnya terapeutik tapi import, tapi kalau TR tanaman terapeutik yang sifatnya herbal yang sifatnya regional. Jadi di dalam BPOM itu beda antara nutrisi dengan obat-obatan dari struktur uh, penemuannya. Jadi kalau makanan yang dikonsumsi seperti suplemen food, karena ini bukan obat ya, ini sifatnya adalah MD, dia punya BPOM. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda konsumsi suplemen ataupun nutrisi apapun, baik yang dijual di outlet-outlet, di mall-mall, ataupun di industri direct selling lain, pasti dia punya nomor BPOM itu MD. Baru ada nomornya ya, sesuai dengan registrasinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan buka pertanyaan lagi ya. Apakah Terazen bisa mengobati tuntas autoimun? Atau jika berhenti konsumsi Terazen, maka autoimunnya kambuh lagi? Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali ya. Sebenarnya itu saya baru kemarin itu ingin mendatangi salah satu sahabat saya, sahabat dekat saya yang dulu kena penyakit autoimun itu nggak satu, Bapak Ibu. Dia punya masalah autoimun itu ada tiga. Satu, dia punya masalah dengan lupus. Kedua, dia punya masalah dengan psoriasis. Ketiga, dia punya masalah dengan rheumatoid arthritis, Bapak Ibu. Jadi ada berapa, Ibu? Dia punya autoimun tiga ya. Lupus, psoriasis, dan rheumatoid arthritis. Waktu saya perkenalkan tentang Terasen ini, Bapak Ibu, sebelumnya dia sudah pasti berobat ke medis dan udah kemana-mana deh. Dan biasanya oleh obat medis dikasih obat kortikosteroid. Kortikosteroid itulah pereda nyeri, peredam inflamasi, dan itu bisa dikonsumsi jangka panjang karena tidak merusak lambung. Tapi efek jangka panjangnya itu bisa munfis. Habis munfis nanti bisa jadi obes,
habis obes nanti bisa diabetes karena akan apa namanya efek sampingnya itu mana-mana. Nanti bisa osteoporosis, ya bisa cari sendiri lah ya efek samping dari eh, akibat dari penyakit akibat dari pengobatan dengan kortikosteroid ya. Tapi dia waktu saya ceritakan, pasti karena dikasih obat itu pasti kortikosteroid. Dia menangis Bapak Ibu. Kenapa menangis? Karena dia tahu konsumsi kortikosteroid jangka panjang efeknya akan seperti apa dia tahu. Karena dia pelajari sendiri. Karena dia punya penyakit, mau nggak mau dia pelajari sendiri dong. Bagaimana keluar dari masalah penyakitnya. Lalu saya terangkan tentang terasen ini, bagaimana kinerjanya, bagaimana dia bisa menyembuhkan, bagaimana tubuh kita itu butuh zat-zat yang dipentingkan itulah mikro yang bisa memperbaiki fungsi tubuh kita. Lalu dia nggak pikir panjang, dia coba terasen. Nanti saya ambil mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, dan rumahnya saya mau shoot testimoni dari dia. Nah, dia konsumsi rutin Bapak Ibu selama sebulan, 2 bulan, sampai hari ini dia udah keluar terbebas dari masalah lupus, keluar dari masalah rheumatoid arthritis, keluar dari masalah psoriasis Bapak Ibu, dan nggak pernah kumut lagi. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting jadikanlah makananmu sebagai obat atau obat-obatan jadi makananmu. Apalagi sekarang dia juga udah rajin ngeblow pulang punggungnya apa segala macam. Akibatnya dia sekarang sekaligus THSN juga sekaligus pakai literatur agar tubuhnya tiap hari kian bugar dan tidak termanifestasi penyakit autoimun lagi. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka yang punya masalah autoimun, jangan kecil hati ya bahwa penyakit autoimun itu sesuatu yang menakutkan. Yang paling penting pola makan kita juga dirubah ya Bapak Ibu. Pola makan kita nanti kita bahas satu waktu, karena ini panjang sekali kalau bahas pola makan ya. Agar kita nggak terlalu manipulasi penyakit yang kronis dan susah sembuh. Karena pola makan, pola diet, ya gaya hidup, termasuk mindset itu lain waktu kita sharing lagi. Karena panjang untuk menjadi sehat itu penting. Jadi semuanya holistik. Sehingga Yep. sekarang dia nggak punya lagi masalah dengan autoimun. Mungkin ada lagi yang lain? Iya, jadi Bapak Ibu, ini banyak banget yang nanya terkait dengan autoimun. Jadi pada intinya jangan terlalu berpatok 100% kepada satu produk, tapi kembali lagi ke gaya hidup kita dan bagaimana cara kita menanggapi dan bagaimana cara kita berjuang untuk melawan autoimun itu sendiri ya, gitu. Karena di sini terkesan seperti Anda semua hanya patokannya terazen, padahal sebenarnya harus dari dalam diri kita, harus dari gaya hidup kita juga seperti itu. Tapi setelah mendengar testimoni tadi dan memang sudah ada hasilnya, berarti memang terazen itu membantu. Ya, oke. Kemudian, eh aduh banyak ya. Oh, kalau bagaimana dengan vitiligo, Pak Nyoto? Bagaimana hasil untuk vitiligo? Uh, Bapak Ibu, kalau vitiligo itu sebenarnya penyakit autoimun juga, tapi yang diserang itu adalah melanin yang menghasilkan melanosit, penyetus zat warna pada kulit ya. Jadi kita punya pigmen warna itu udah nggak optimal menghasilkan apa namanya itu warna kulit. Dan biasanya kalau orang vitiligo itu kan cuma masalah di estetika ya. Jadi kalau kita kena vitiligo itu kita sebenarnya cuma masalah di estetika aja deh, tampilan kita itu kulit kita tidak warnanya tidak rata gitu ya. Ada yang apa putih, ada yang berwarna dan sebagainya. Sebenarnya kalau cuma masalah estetika aja, yang paling bagus itu kalau yang paling berbahaya itu kalau masalah organ tubuh kita bermasalah di selang itu ya. Jadi kalau masalah melanosit nggak masalah. Jadi kalau bagi mereka yang punya masalah vitiligo, saya pribadi belum ada testimoninya. Jadi kadang-kadang kalau belum ada testimoninya, saya tidak berani ada efeknya jadi normal kah atau tidak, saya juga kurang tahu gitu ya. Cuma dicoba aja nggak masalah. Tapi yang paling penting kalau Anda konsumsi terasen, kemudian juga setiap hari pakai iteraker, minimal Anda jauh dari penyakit yang membuat Anda tidak bisa beraktivitas ya. Karena kalau orang nggak pakai vitiligo itu nggak apa kalau nggak punya masalah pencernaan, nggak punya masalah lambung, nggak punya masalah GERD, nggak punya masalah gastritis, nggak punya masalah acid, jadi bisa aktivitas, bisa normal, bisa sehat segar bugar, nggak masalah karena itu cuma masalah estetika. Cuma yang paling penting Anda tetap konsumsi terasin ataupun iteraker tujuannya agar Anda nggak kena penyakit kronis yang mengganggu aktivitas hidup Anda. Ya, cuma untuk mereka yang vitiligo, saya pribadi belum pernah dicoba gitu ya. Iya, jadi mungkin Bu Yuli Hartini kalau misalnya mencoba, silakan mencoba produk Terazen dan juga di-combine dengan iTera. Kalau misalnya ada hasilnya, silakan Anda berikan testimoni untuk kami. Ini kebetulan loh, bulan ini lagi ada acara untuk
Nah, ngumpulin testimoni, berikan testimoni Anda yang terbaik, tapi yang benar-benar real ya. Itu, kalau misalnya menang tuh hadiahnya setahu saya bisa sampai dapat iTera yang Pro. Wow, lumayan loh. Ya, untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di Instagram kita. Saya lanjut dulu ya. Nah, Penyoto bagaimana untuk mengkonsumsi produk Terazen kalau misalnya kita lagi, konsumsi obat-obatan dari dokter ataupun, suplemen yang lain? jadi kalau untuk obat-obatan, saya kalau bisa itu konsumsinya harus ada selang waktu ya, entah 30 menit, yang paling rendah kalau bisa 1 jam deh. 1 jam setelah konsumsi obat dokter, baru konsumsi nutrisi gitu ya. Bukan sekedar terasen juga, apapun konsumsi nutrisi yang Anda konsumsi. Kan mungkin ada juga yang konsumsi misalkan propolis, ataupun konsumsi apa sari pati buah yang lain gitu ya. Kalau bisa konsumsi obat-obatan itu ada selang waktu 1 jam gitu ya. Cuma kalau terasen, saya konsumsi terasen, habis itu saya konsumsi kurkuma misalnya, ataupun saya konsumsi ah, kunyit misalnya ya, ataupun itu nggak apa-apa digabungkan karena sama-sama herbal, kan nggak masalah gitu. Cuma kalau dengan obat, kalau bisa ada selang waktu 30 sampai 1 jam. Bentar apa? Penyerapannya itu sempurna. 1 jam dia menyerap obat sudah habis dicerna, kita konsumsi nutrisi, yang diserap nutrisi sempurna. Otomatis nutrisi memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk detoksifikasi, menyembuhkan dirinya sendiri, dan memperbaiki semua regulasi dari organ tubuh kita. Oke, ada lagi? Oke, mengingat produk iTera Care ada 63 uji klinis, apakah Terazen juga melewati hal yang sama untuk jenis makanan? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Terasen untuk secara merek itu uji klinisnya memang tidak kita buatkan, tapi secara herbalnya Bapak Ibu, kandungan per herbalnya itu bukan lagi eh, puluhan, bahkan ratusan ribuan, itu banyak sekali jurnal tentang manfaat tentang enzim noni, Morinda noni petrifolia, bahkan proteasenya itu juga ada. Bahkan bukan uji klinis, bahkan jurnal penelitiannya juga ada dari Profesor Nishigaki dari Tokyo Noni Research yang ada di Jepang pun ada. Dia punya apa namanya jurnal-jurnalnya Bapak Ibu. Cuma dia secara bahan bakunya yang ada apa namanya uji klinisnya maupun dari eh, bukan dari uji klinis ya, maksudnya dari penelitian-penelitian jurnal-jurnalnya itu banyak sekali ya, sekaligus itu ada semua Bapak Ibu dari bahan bakunya ya. Kenapa? Karena ada bahan baku ini kan yang paling penting di bukan mereknya, karena kalau mereknya itu kan berbeda dengan bahan baku ya. Bahan baku ini karena beragam formulanya, jadi harus diteliti manfaat uji klinisnya, dan itu banyak sekali jurnal penelitiannya maupun uji klinisnya. Tapi per kandungan dari terasen tersebut, bukan dari mereknya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kenapa kalau herbal ataupun nutrisi itu jarang dibuat uji klinis Bapak Ibu? Contohnya begini ya, kalau saya konsumsi makanan yang mengandung buah yang lagi rame apa nih misalnya nih, yang kalau dikonsumsi itu bermanfaat misalnya ya. Misalkan Manggis. saya konsumsi buah manggis gitu ya, itu pasti orang banyak akan mengadakan penelitian dan Mengkudu. jurnal. Mengkudu gitu juga sama ya, mengkudu juga pasti uji klinisnya, jurnalnya juga banyak Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau makanan itu nggak perlu diuji klinis. Kenapa? Karena secara empirik orang makan mengkudu itu nggak bermasalah. Secara ribuan tahun orang konsumsi mengkudu ataupun manggis ataupun delima ataupun apapun, itu nggak punya masalah apapun untuk kesehatan. Beda dengan obat-obatan. Jadi bagi mereka yang melihat segala sesuatu itu wajib uji klinis, parameter dia punya apa namanya penglihatannya hanya melihat dari medis. Karena di medis itu segala sesuatu harus diuji klinis, karena itu adalah bahan baku dari reaktif kimia yang harus diuji cobakan dulu, karena bukan sesuatu yang umum dikonsumsi seperti itu. Dan biasanya satu produk kalau diuji klinis itu ada biayanya Bapak Ibu. Misalnya saya uji klinis produk A untuk penyakit A, uji klinis penyakit B, uji klinis itu kan semuanya biaya. Nah, biaya itu pasti dibebankan kepada produk. Akibatnya produknya itu bisa dijual tidak mahal jadi mahal karena ada tanggungan uji klinis. Padahal secara empirik secara jurnal penelitiannya udah banyak kalau untuk secara kandungannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin moga-moga Ya, puas dengan jawaban tadi. dan ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan usus luka? Apakah boleh mengkonsumsi Terazen?
Ya, usus luka di mana ya? Karena penyakit tipes juga termasuk ususnya luka. Jadi orang yang kena penyakit tipes juga ususnya luka, infeksi, akibatnya dia demam dan punya gejala tipes gitu ya. Nah, dengan mereka konsumsi terazen rutin, buat mereka yang punya masalah luka rutin, moga-moga kalau dia konsumsinya konsekuen, persisten, dan rutin, lama-lama usus yang lukanya itu bisa membaik. Karena usus yang luka itu bisa karena patogen, bisa juga karena autoimun, Bapak Ibu. Dengan kita konsumsi rutin terazen, kekebalan tubuh kita juga ditingkatkan kalau kita menggunakan Iteracare, dan saya yakin itu mampu membuat tubuh kita mampu bisa sehat segar bugar kembali dengan cara konsekuens dan persisten konsumsi terazen dan menggunakan alat Iteracare. Oke. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, saya mau memperlihatkan dulu untuk price list harga yang baru dan juga promo yang baru. Eh, pada intinya, baik Terazen dan juga device yang telah Anda miliki, mereka itu berkesinambungan, mereka itu berhubungan. Yang satu bekerja dari dalam, ya pencernaan, yang satu bekerja dari luar. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya kita bisa menyatukan kekuatan dari produk masing-masing itu dan hasilnya pastinya akan ada perubahan yang signifikan yang terasa asalkan konsisten dan Anda yakin bahwa yang sedang Anda pakai itu pasti bisa membantu kesembuhan Anda. Nah, dan ini adalah promo bulan September, bisa Anda perhatikan kalau beli 5 Terazen gratis 1. Ini beli 5 dapat 1 ini setahu saya kalau bisa langsung gabung jadi silver untuk yang membership ya. Gitu. Kemudian untuk produk-produk lainnya ini lumayan nih, beli satu iTera Bio dapat 2 Premium Plus plus 2 Takara Patch juga ya. Dan harga dan ada info per bulan ini BioLite sudah naik menjadi 18 juta ya. Dan Bapak Ibu semuanya jangan lupa juga untuk hari Jumat nanti, 2 hari lagi berarti akan ada training produk, ya tips langsing yang tidak menyiksa. Di sini akan dibahas lebih dalam lagi tentang weight management, bagaimana cara pemakaian produk Prive, ya bagaimana cara ngeblownya, dan sebenarnya produk-produk apa sih yang bisa membantu program weight management. Nah, salah satunya adalah Terazen juga yang bisa membantu dalam proses weight management. Bagaimana si Terazen ini bekerja, bagaimana iTeraCare ini berkolaborasi dengan Terazen, itu nanti pun akan dikupas tuntas untuk fokus di weight management di hari Jumat tanggal 6 September jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, semoga penjelasan untuk hari ini lengkap, bukannya lengkap lagi sih ya, menurut saya sih ini penjelasan hari ini seru banget. Lengkap banget ya, dari tenggorokan sampai usus semua dikorek gitu, ya. Jadi terima kasih Pak Nyoto, senang sekali atas sharing hari ini dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan Anda pun juga nanti pas udah tidur silakan merenungkan selama ini suka sakit lambung, suka sakit mah atau segala macam itu ternyata bukan tekanan pekerjaan di kantor ya. Ternyata adalah gaya hidup yang salah gitu. Dan memang sudah waktunya kita untuk mulai memahami pentingnya enzim. Nah, kalau enzim Anda masih kurang mengerti, banyak sekali buku-buku terkait dengan enzim yang bisa Anda dapatkan di toko buku maupun di Google. Pelajari lebih dalam tentang enzim sehingga Anda tahu sebenarnya kekuatan enzim itu melebihi apapun. Ya, enzim itu pelan-pelan, enzim itu kayak pacaran ya, pelan-pelan harus dimengerti. Setelah dimengerti kita akan bahagia. Karena kita sehat tentunya ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi kita bertemu di hari Jumat dan Pak Yoto terima kasih sekali lagi dan untuk Anda semuanya jaga kesehatan selalu, jangan lupa langsung redemption produk Terazennya ya. Saya Fania pamit dan dadah. Oke, terima kasih. Thank you Pak Nyoto. Terima kasih semuanya.